City bersiap dapatkan Giorgio Scalvini. Klub kaya raya Liga Inggris, Manchester City, baru-baru ini disebut akan menyaingi Inter Milan dalam usaha mendatangkan bek muda Italia, Giorgio Scalvini. Manchester City sendiri belakangan terus berusaha mencari pemain baru jelang bursa transfer Januari 2024 mendatang. Bek muda Italia Giorgio Scalvini yang kabarnya akan coba didatangkan oleh Manchester City pada bursa transfer Januari mendatang. Ia belakangan merupakan salah satu pemain yang menjadi favorit di Liga Italia dan sempat diperebutkan pada bursa transfer musim panas 2023 yang lalu. Inter Milan dan Juventus menjadi dua klub yang dikabarkan bersiap untuk mendatangkannya. Namun, Giorgio Scalvini kemudian bertahan di Atalanta dan masih menjadi salah satu pemain andalan di Liga Italia. Giorgio Scalvini sendiri kini masih berusia 19 tahun dan sudah memainkan beberapa caps bersama timnas Italia. Kondisi ini pun kemudian membuatnya menjadi salah satu pemain yang bisa diandalkan timnas Italia di usia yang masih muda. Manchester City sendiri belakangan terus mendatangkan pemain bintang pada setiap bursa transfer yang kemudian membuat mereka menjadi tim bertabur pemain hebat. Salah satunya adalah ketika Manchester City kemudian mampu mengalahkan Bayern Munchen untuk mendatangkan Joško Gvardiol. Untuk mendatangkan Gvardiol, mereka bisa saja menggelontorkan dana senilai 44 juta pounds. Sebelumnya, Manchester City pun dikabarkan akan merekrut pemain lainnya pada bursa transfer Januari 2024 nanti. Calvin Phillips hampir pasti tinggalkan Man City. Gelandang Manchester City Calvin Phillips siap meninggalkan klub pada jendela transfer Januari nanti saat dia ingin mengamankan sepak bola reguler di klub lain demi Euro 2024. Pemain berusia 27 tahun itu bergabung dengan juara Premier League pada jendela transfer musim panas 2022 dalam kesepakatan transfer senilai 823 miliar rupiah. Namun, sejak itu dia tidak banyak mendapatkan waktu bermain reguler. Gelandang internasional Inggris itu bermain dalam 12 penampilan saja di Premier League di musim debutnya bersama Manchester City, dengan hanya 2 di antaranya turun sebagai starter. Di musim ini, ia juga tidak cukup banyak mendapatkan kesempatan bermain. Baru 70 menit bermain di Premier League dari 3 penampilan, semuanya hanya sebagai pemain pengganti. Meski sebenarnya terlepas bahwa gelandang bertahan itu kurang mendapatkan waktu bermain, sebelumnya dia masih tetap rutin dipanggil manajer Gareth Southgate untuk timnas Inggris. Hanya saja, sekarang dia terus berkurang berkesempatan bermain starter dengan meningkatnya persaingan di lini tengah. Saat Declan Rice dan Jude Bellingham kini menjadi pilihan pasti, sementara Trent Alexander-Arnold juga didorong ke lini tengah. Maka, jelang Euro 2024 mendatang, Calvin Phillips siap pindah dari Manchester City pada jendela transfer Januari mendatang demi mendapatkan waktu bermain reguler di klub lain, seperti diberitakan Fabrizio Romano. Pemain berusia 27 tahun tersebut sebenarnya selalu bertekad untuk memperjuangkan tempatnya di tim juara Premier League. Tapi, dengan adanya kejuaraan Eropa 2024, dia pun mulai harus mempertimbangkan opsinya. Calvin Phillips tidak ingin kehilangan tempatnya di timnas Inggris untuk Euro 2024 dan untuk itu, dia sekarang siap pergi meninggalkan Manchester City pada jendela transfer Januari nanti. Man City menang lagi di kandang lewati rekor MU. Manchester City menang 2-1 saat menjamu Brighton dan Hove Albion. Kemenangan tersebut berbuah rekor untuk City. Duel Man City versus Brighton dalam lanjutan Premier League digelar di Etihad Stadium pada hari Sabtu, 21 Oktober malam waktu Indonesia Barat. The Citizens unggul 2 gol lebih dulu lewat Julian Alvarez dan Erling Haaland. Brighton pun sempat memperkecil ketertinggalan mereka melalui gol Ansu Fati. Namun, tim tamu tidak mampu menambah gol lagi. Hasil ini pun memperpanjang rentetan kemenangan City di Etihad Stadium. Pasukan Pep Guardiola itu kini sudah mencatat 21 kemenangan beruntun di kandang sendiri di semua kompetisi. Dilansir dari Opta,
Catatan tersebut menjadikan City sebagai tim Premier League dengan rentetan kemenangan kandang terpanjang di semua kompetisi. City pun melewati rekor Manchester United yang mencatat 20 kemenangan kandang beruntun pada 2010-2011. Ini pertandingan sulit dan saya kira bagaimana kami main di babak pertama itu luar biasa. Berbeda dari babak kedua, kami harus bekerja keras dan menunjukkan semangat juang kami, ujar bek City John Stones kepada Sky Sport. Kami kalah 3 kali dalam 4 laga sebelumnya, jadi kami tahu kami harus berjuang. Perjuangan dan semangat tidak mau kalah, itu berarti besar buat kami. Setiap pemain berkontribusi. Kemenangan ini pun mengantar Manchester City ke puncak klasemen Liga Inggris dengan total 21 poin dari 10 pertandingan. Mereka untuk saat ini unggul selisih gol atas Arsenal yang punya jumlah poin yang sama. The Citizens menang 2-1 puncaki klasemen. Manchester City memutus rentetan kekalahannya di Premier League dan The Citizens menang 2-1 atas Brighton dan Hove Albion lalu naik ke puncak klasemen. Laga Man City versus Brighton dalam lanjutan Premier League digelar di Etihad Stadium pada hari Sabtu 21 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Pep Guardiola mengistirahatkan Anderson dan menurunkan Stefan Ortega di bawah mistar gawang. City pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 lewat gol-gol Julian Alvarez dan juga Erling Haaland. Brighton baru memperkecil ketertinggalan mereka di paruh kedua lewat gol Ansu Fati. Hasil ini pun memutus tren negatif City. Sebelumnya, pasukan Pep Guardiola itu kalah dari Wolverhampton Wanderers dan juga Arsenal. Berkat kemenangan ini, City pun naik ke puncak klasemen Liga Inggris dengan 21 poin dari 9 laga. Sementara untuk Brighton ada di urutan ke-6 dengan total 16 poin. City pun membuka keunggulan mereka pada menit ke-7. Julian Alvarez menjebol gawang Brighton usai menuntaskan umpan tarik dari Doku. Erling Haaland pun menggandakan keunggulan City pada menit ke-19. Ia pun memanfaatkan kesalahan pemain Brighton untuk mencetak gol. Brighton sendiri memperkecil ketertinggalan mereka pada menit ke-73. Dan Ansu Fati sukses menjebol gawang City untuk memangkas jarak. Gol tersebut berawal dari pergerakan Kaoru Mitoma dari sisi kiri. Dia kemudian melepaskan umpan ke kotak penalti, tapi diblok oleh Manuel Akanji. Bola liar pun langsung disambar oleh Ansu Fati. City pun harus menuntaskan pertandingan dengan 10 pemain. Karena Manuel Akanji mendapat kartu merah di injury time usai mengoleksi 2 kartu kuning.